kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matematika teknik yang berkaitan dengan materi aplikasi persamaan diferensial algebra. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menyelesaikan sebuah rangkaian fisik RL paralel dengan menggunakan metode matriks. Nah, apa sih itu rangkaian RL? Jadi, rangkaian RL itu atau rangkaian induktor dan resistor dan induktor adalah salah satu dasar dari analisis rangkaian listrik. Jadi mungkin kita sudah sering melihat rangkaian seperti ini dalam kehidupan sehari-hari atau di perangkat elektronik nih. Tapi bagaimana secara kita menghitung arus di setiap loop dari rangkaian ini? Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi di sini saya sudah mempunyai rangkaian RL ya teman-teman. Di sini ada sumber AC-nya, E sebagai sumber AC-nya. Kemudian di sini ada switch. Kemudian di sini ada R1, L1, R2, L2, dan R3. Nah, di sini terdapat loop 1 atau I1, kemudian di sini ada loop 2 atau I2. Ini diketahui dalam soal nilai R1, R2, dan R3 dan untuk L1 dan L2 masing-masing sudah bisa dilihat di sini teman-teman, dan untuk nilai tegangannya 100 volt. Kemudian yang ditanyakan tentukanlah tegangan di R3. Jadi kita disuruh menentukan tegangan pada R3 di sini teman-teman, resistor 3. Pada saat switchnya ditutup dengan keadaan awal, arus yang mengalir sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, persamaan tegangan pada loop pertama. Jadi di sini kita menggunakan persamaan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL di mana sigma V sama dengan 0. Nah, dari loop pertama kita mendapatkan persamaan ini nih teman-teman. E sama dengan R1 dikali I1 ditambah L1 dikali I1 ditambah R2 dikali I1 dikurang R2 dikali I2. Kemudian dari persamaan tersebut kita turunkan dan menghasilkan nilai seperti ini teman-teman. I1 aksen sama dengan R1 ditambah R2 per L1 dikali I1 dikurang R2 per L1 dikali I2 dikurang E per L1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui pada soal ke persamaan turunan ini. Nah, yang akan menghasilkan persamaan satu nih teman-teman. Jadi untuk nilai persamaan tegangan pada loop pertama itu I1 aksen sama dengan 800 I1 dikurang 600 I2 dikurang 20.000 yang merupakan ini persamaan satu. Kemudian kita menghitung persamaan tegangan pada loop kedua, di mana kita mendapatkan persamaannya 0 sama dengan dalam kurung R2 ditambah R3 dikali I2 ditambah L2 dikali I2 dikurang R2 dikali I1. Nah, untuk turunan dari persamaan tersebut, jadi I2 aksen sama dengan min R2 ditambah R3 per L2 dikali I2 dikurang R2 per L2 dikali 1. Nah, kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui pada soal dan akan mendapatkan hasil persamaan keduanya seperti ini teman-teman. Jadi I2 aksen sama dengan min 10 I2 dikurang 3 I1. Nah, setelah kita mendapatkan kedua persamaan ini, kita akan mensubstitusikan nilai persamaan 1 dan persamaan 2 dalam penyelesaian materi matriks teman-teman. Nah, di sini kita sudah jadi untuk rumus materi matriks itu seperti ini teman-teman. Jadi kita udah langsung masukin nilainya, di mana I1 aksen determinan I1 aksen I2 aksen sama dengan determinan 800 min 600 dan min 300 dan min 10 dikali dengan I1 determinan I1 dan I2 ditambah dengan determinan min 20.000 dan 0.
Jadi di sini untuk nilai A-nya, terus ini nilai B, kemudian di sini nilai C-nya. Nah, kemudian kita eh, akan mencari nilai lambdanya nih teman-teman dengan menambahkan eh, lambda di sini. Nah, kemudian dikali silang untuk mendapatkan nilai lambdanya. 800 min lambda dikali min 10 min lambda, kemudian dikurang dengan ini min 600 dikali min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan menghasilkan seperti ini nih teman-teman. Nah, kita akan menghasilkan persamaan faktorial seperti ini. Jadi lambda kuadrat dikurang 790 lambda dikurang 6.200 sama dengan 0. Jadi kita langsung mendapatkan nih lambda 1 sama lambda 2-nya. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan nilai lambda 1 sama lambda 2? Di sini saya menggunakan aplikasi Tony untuk mendapatkan nilai dari lambda 1 dan 2-nya. Oke. Di sini sudah di aplikasi Tony teman-teman. Nah, untuk menentukan nilai roots atau nilai dari lambda 1 dan 2 pada persamaan tadi, kita, saya tulisin dulu nih persamaannya. Jadi tadi lambda kuadrat, di sini kita tulis aja deh, lambda pangkat 2 ya. Pangkat 2 dikurang sama 790 lambda dikurang 600 dikurang 6.200 sama dengan 0. Nah, dari ini kita kan bisa ketahui nih. Jadi di sini di lambda ini A-nya itu sama dengan 1, kemudian nilai B-nya itu sama dengan min 790 dan nilai C-nya sama dengan min 6.200. Nah, dari nilai ABC yang diketahui ini, kita bisa mengimportnya di sini. Jadi, pertama-tama kita tulis import nanti as NP untuk mendeklarasikan nanti itu sebagai NP. Kemudian, kita deklarasikan nilai A sama dengan nilai ABC tadi. Yang pertama itu nilai A-nya 1, terus koma, spasi, masukkan nilai B-nya, min 790, kemudian koma lagi, masukkan nilai C-nya, min 6.200. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di bawahnya kita tulis, kita deklarasikan untuk rumusnya. Jadi, di sini saya menuliskan hasil sama dengan np dot kurung A. Kemudian enter lagi. Di sini kita minta untuk print dalam kurung hasil. Nah, kemudian enter. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman untuk nilainya. Untuk lambda satunya 797,7 dan untuk lambda 2-nya min 7,77. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk mencari nilai lambda 1 dan lambda 2-nya. Nah, selanjutnya
substitusikan persamaan 1 dan 2 ke dalam matriks. Jadi di sini kan kita sudah kita mengetahui nih nilai lambda 1 dan lambda 2-nya. Nanti kita masukin ke dalam persamaan matriks. Nah, jadi ini tadi persamaannya. Kemudian kita masukkan lambda 1-nya sama dengan 797,7. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Dan didapatkan persamaannya seperti ini, teman-teman. Jadi I2 sama dengan 0,0038 I1. Ini kesimpulannya. Kemudian untuk nilai lambda 2 nih. Kita mensubstitusikan nilai lambda 2 sama dengan min 7,77 ke dalam matriks. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kalau untuk kesimpulan yang lambda 2 ini, I2 itu sama dengan 1,3436 I1. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan dari substitusi nilai lambda 1 dan nilai lambda 2, kemudian kita akan bisa menentukan hasil akhirnya. Nah, di sini jika lambda 1 sama dengan 797,7, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Determinan I1, I2 sama dengan determinan eksponensial pangkat 797,7 I1 nilainya 0,0038 pangkat 797,7 I1. Nah, kemudian jika lambda 2 sama dengan min 7,77, maka kita akan mendapatkan hasil dari matriksnya. Determinan I1, I2 sama dengan determinan eksponensial pangkat min 7,77 I1. Nah, di bawah, untuk nilai di bawahnya 1,346 pangkat min 7,77 I1. Nah, ini kita akan membuktikannya ke dalam aplikasi Tony lagi nih, teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah mempunyai nilai, saya punya nilai script dari yang persamaan tadi. Jadi untuk persamaan yang pertamanya itu kan untuk I1-nya itu di sini yang tadi itu persamaan untuk I1-nya sama dengan 800 I1 dikurang 600 I2 dikurang 20.000. Kemudian untuk nilai I2 sama dengan min 10 I2 dikurang 3 I1. Nah, ini untuk persamaan tadi ya, teman-teman. Nah, persamaan ini kita masukkan ke dalam DI1 dan DI2. DI1 sesuai dengan nilai persamaan I1 seperti ini. Jadi untuk 2000 ini kita bisa menggunakan bentuk seperti ini. 2 eksponensial pangkat 4. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Untuk rumusnya, mungkin jika teman-teman di rumah ingin mencoba, Oke. Nah, setelahnya kita coba run. Jadi ini untuk hasilnya ya, teman-teman. Jadi untuk yang orange ini merupakan nilai dari I1, kemudian yang biru ini merupakan nilai dari I2.
Oke, segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.